Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Julia Sari dengan NIM 2325013. Saya dari program studi A1 Manajemen semester 2 Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan terkait dengan materi berpikir kreatif dan berpikir inovatif guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknopreneur 1 dengan dosen pengampu Pak Purwantoro SEMSI. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan perbedaan antara berpikir kreatif dan berpikir inovatif. Pertama, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif baru dan menghasilkan ide-ide unik atau solusi yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, berpikir kreatif ini melibatkan proses divergen, yaitu mencari banyak kemungkinan solusi untuk setiap masalah. Yang kedua, berpikir inovatif. Kalau berpikir kreatif tadi menghasilkan ide-ide unik, nah berbeda dengan berpikir inovatif. Berpikir inovatif adalah kemampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide kreatif menjadi sebuah produk, layanan, dan proses baru yang bermanfaat. Berpikir inovatif ini melibatkan proses konvergen, yaitu memilih dan mengembangkan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan solusi. Baiklah, masuk ke soal yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri berpikir kreatif. Baiklah teman-teman, di sini ada 4 yang merupakan ciri-ciri utama berpikir kreatif. Yang pertama ada kelancaran atau fluensi. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau solusi dalam waktu yang singkat. Orang yang berpikir kreatif mampu menghasilkan ide-ide atau solusi dengan cepat dan juga lancar. Yang kedua, kelenturan atau flexibility. Ini adalah kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Orang yang berpikir kreatif dapat dengan mudah beralih dari satu pendekatan ke pendekatan yang lain. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah keaslian atau originality. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang unik dan berbeda dari yang sudah ada. Ide-ide yang dihasilkan harus memiliki kebaruan dan originalitas. Nah, ciri-ciri yang terakhir ada elaborasi atau elaboration. Ini adalah kemampuan untuk mengembangkan, memperkaya, dan mendetailkan ide-ide yang sudah ada. Orang yang berpikir kreatif dapat mengembangkan ide-ide dasar menjadi lebih kompleks dan juga rinci. Masuk ke soal yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan proses divergen dan konvergen dalam berpikir kreatif dan inovatif? Proses divergen adalah proses berpikir yang bersifat terbuka, ekspansif, dan menjelajahi berbagai kemungkinan. Pada tahap ini, individu menghasilkan banyak ide, konsep, dan berbagai solusi yang berbeda-beda. Tujuannya untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan inovatif. Yang kedua, proses konvergen. Proses konvergen adalah proses berpikir yang bersifat selektif, kritis, dan mengevaluasi. Pada tahap ini, individu berusaha untuk mengevaluasi dan memilih ide terbaik dari berbagai ide-ide yang dihasilkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa lingkungan yang mendukung sangat penting untuk mengembangkan berpikir kreatif dan inovatif? Lingkungan yang mendukung ini sangat penting ya teman-teman untuk mengembangkan berpikir kreatif dan inovatif. Alasannya itu yang pertama karena dapat memberikan rasa aman dan kebebasan. Lingkungan yang mendukung ini dapat memberikan rasa aman kepada individu untuk bereksplorasi dan mencoba hal-hal yang baru, dan juga memberikan kebebasan untuk berpikir dan berekspresi tanpa takut dikritik oleh orang lain. Yang kedua, menstimulasi ide-ide baru. Lingkungan yang kaya akan informasi, sumber daya, dan interaksi dengan orang-orang yang berbeda dapat menstimulasi timbulnya ide-ide baru. Paparan terhadap berbagai perspektif dan pengalaman dapat memicu asosiasi dan kombinasi ide yang inovatif. Selanjutnya, memberikan umpan balik dan dukungan. Lingkungan yang mendukung dapat memberikan umpan balik konstruktif dan dukungan untuk mengembangkan ide-idenya. Umpan balik yang positif dan dukungan dapat memotivasi individu untuk terus berinovasi dan berkreasi. Nah, soal yang terakhir yaitu deskripsikan proses berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi suatu masalah dan peluang baru.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing tahapan dalam proses berpikir kreatif dan inovatif. Bisa dilihat di sini ada 5 tahapan proses berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahap ini, individu atau tim mengidentifikasi dan memahami dengan jelas masalah atau peluang yang dihadapi. Nah, kita mengumpulkan informasi, menganalisis situasi, dan mengidentifikasi inti permasalahan atau potensi peluang yang ada. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang apa yang sebenarnya yang sedang kita hadapi. Selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Setelah kita mengidentifikasi suatu masalah, kita harus mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang relevan. Kita mencari dan mempelajari segala informasi yang dapat membantu memahami konteks dan kompleksitas permasalahan. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan solusi yang inovatif. Selanjutnya, inkubasi. Nah, pada tahap ini, kita membiarkan pikiran bawah sadar bekerja untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan. Nah, kita dapat istirahat, melakukan aktivitas yang lain, atau membiarkan otak bekerja secara tidak sadar. Tujuannya adalah untuk kemungkinan munculnya wawasan, ide, atau solusi baru yang sebelumnya belum terfikirkan. Selanjutnya, iluminasi. Pada tahap ini, ide, solusi, atau insight baru muncul secara tiba-tiba setelah proses inkubasi. Ide-ide kreatif dan inovatif bermunculan seringkali di luar dugaan. Tujuannya untuk mendapatkan solusi atau pendekatan baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Proses yang terakhir nih ada evaluasi dan implementasi. Setelah kita mendapatkan ide atau solusi baru, kita mengevaluasi dan menilai kelayakan serta potensi penerapannya. Kita mengembangkan ide atau solusi terpilih menjadi rencana tindakan yang dapat diimplementasikan. Tujuannya untuk mengubah ide-ide kreatif menjadi solusi nyata yang dapat diterapkan dan memberikan dampak positif. Nah, teman-teman, itulah tadi 5 tahapan proses berpikir kreatif dan inovatif.